Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jemaah Masjid Al-Kautsar yang berbahagia, jemaah Masjid Al-Falah, jemaah Masjid Darussalam, dan jemaah Masjid Al-Furqon di lingkungan PT Badak LNG Bontang. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang patut kita syukuri, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman. Salawat sering salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya kembali menyapa jemaah sekalian. Sudah cukup lama tidak bermuajahah dan masih patut kita syukuri walaupun di masa pandemi ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah melalui media. Inilah yang harus terus kita gelorakan, dakwah, mengajak, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semangat untuk berdakwah, semangat untuk menyebarkan syiar Islam ini. Di tengah masa yang kali ini, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa banyak pihak-pihak yang ingin menjauhkan umat Islam dari masjid. Banyak yang ingin menjauhkan remaja muslim dari tuntunan Al-Quran. Jauh dari sunnah Nabi. Serangannya begitu masif dan terus menerpa kita. Ini kemudian menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita untuk terus selalu punya semangat yang cukup tinggi untuk menggelorakan dakwah ini. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis sebagaimana yang diamanahkan, yaitu dari kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, karya Muhammad bin Ismail Al-Amir Asy-Sya'ani. Di hadis ke-673. Hadis ini berkisah tentang ihram. Karena memang dalam kitab ini, dalam jilid 2, yaitu kitab tentang haji. Saya bacakan teks hadisnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ma yalbasul muhrimu minas sayyab. Faqala la yalbasu qamis walal ama'im walal sarawilat walal baranis walal hifaf illa ahadun la yajidu na'laini falyalbasil huffaini wal yaqta'huma asfala minal ka'bain wa la talbasul sayyi'an
Inas sayyabi masyahu za'faranu walal wars. Muttafaqun alaih. Jemaah sekalian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai pakaian ihram atau mengenai pakaian yang dipakai oleh seseorang yang sedang berihram. Kemudian beliau menjawab, la yalbasu qamis, kata Nabi. Ia tidak boleh memakai gamis. Walal ama'im, tidak juga atau tidak diperbolehkan memakai surban. Walal sarawilat, tidak juga celana. Tidak juga baranis atau pakaian yang mempunyai tutup kepala. Tidak juga sepatu boot atau khuf. Kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal, maka diperbolehkan baginya untuk memakai sepatu boot. Dan hendaknya ia memotongnya hingga di bawah mata kaki. Dan tidak memakai pakaian yang diberi za'faron. Dan tidak juga diberi wars atau pewarna dari tumbuhan yang berwarna merah. Hadis ini, lafal hadis ini rawahul Muslim. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita maklum bahwa pakaian ihram adalah pakaian yang digunakan sebagai rukun daripada haji atau umroh. Pakaian ihram itu terdiri dari 2 lembar kain yang tidak berjahit dan berwarna putih bagi laki-laki. Yang untuk menutup auratnya, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu yang bawah digunakan untuk sebagai sarung untuk menutup auratnya dari pusat sampai ke lutut. Dan yang berikutnya adalah yang diselendangkan atau disampirkan. Penggunaan daripada kain ihram ini dimulainya ketika seseorang sudah mulai memasang niat, yaitu di mikot. Tentunya dengan beberapa adab pemakaiannya, dengan mandi terlebih dahulu, kemudian niat untuk haji atau umroh dari satu tempat atau yang disebutkan dengan mikot. Kemudian dia melaksanakan sholat sunnah ihram, walaupun bukan rukun daripada ihram, tapi sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah ihram di awal dia memasang niat atau di tempat mikotnya. Kemudian ketika berihram, membesarkan asma Allah dengan tidak henti-hentinya membaca kalimat talbiyah ketika dalam perjalanan menuju ke Masjidil Haram. Jemaah sekalian, teks hadis tadi bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang pakaian yang dipakai oleh seseorang yang sedang melakukan atau menggunakan kain ihram, Nabi mengatakan bahwa tidak boleh orang yang sedang berihram itu memakai gamis. Gamis ini ialah pakaian yang dibuat dengan cara yang diukur atau sesuai dengan potongan badannya atau bermode. Maka ini yang dilarang. Dilarang pada saat kita menggunakan kain ihram. Kemudian kain tersebut setelah diukur sesuai bentuk tubuh atau modenya, kemudian dijahit. Nah inilah yang dilarang pada saat kita menggunakan kain ihram. Sedangkan yang dimaksud dengan surban, karena surban ini juga dilarang pada saat kita menggunakan ihram, yaitu jenis pakaian yang digunakan sebagai penutup kepala. Surban yang sering kita lihat orang menggunakan surban dari kain. Nah ini pada saat berihram dilarang. Atau menggunakan sejenisnya yang menutupi bagian dari kepalanya. Disebutkan juga bahwa yang dilarang adalah pakaian
atau yang disebutkan dengan baranis atau penutup kepala yang bersamaan dengan bajunya. Karena sering kita melihat ada baju yang sekaligus ada penutup kepalanya. Ini juga dilarang. Dilarang untuk digunakan ketika menggunakan pakaian ihram. Jemaah rahimakumullah, maka itulah hal-hal yang dilarang untuk digunakan ketika orang menggunakan pakaian ihram. Diharamkan bagi laki-laki memakai gamis dan disepakati oleh para ulama bahwa diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakai apapun selainnya. Jadi dalam hal ini adalah pakaian atau gamis yang berjahit itu dilarang. Kemudian timbul pertanyaan, terkadang orang yang sedang menggunakan ihram pakai pending atau sabuk untuk mengikat ihramnya dan itu berjahit. Ya, bahkan ada juga sekarang yang tidak berjahit. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang patut disepakati juga bahwa hal tersebut tidak mengapa karena itu bukan pakaian. Ikat pinggang atau tas walaupun dia berjahit itu adalah bukan pakaian. Hanya sesuatu yang dipakai untuk suatu kebutuhan. Dan kemudian jemaah rahimakumullah, untuk wanita ketika menggunakan ihram, maka wanita beda dengan laki-laki, jenis pakaiannya adalah pakaian yang dipakai untuk menutup auratnya kecuali kedua telapak tangan dan muka. Diharamkan bagi wanita untuk memakai sarung tangan ketika menggunakan ihram. Memakai pakaian yang diberi perwarna dari wars atau diberi za'faran, sejenis harum-haruman. Dan diperbolehkan baginya untuk memakai apapun yang ia sukai. Dan inilah yang harus kita perhatikan ketika kita berihram. Jadi bagi laki-laki memang kadang orang tidak terbiasa untuk hanya menggunakan pakaian ihram 2 lembar kain yang berwarna putih itu tanpa menggunakan apapun selainnya, tanpa dalaman. Nah ini kadang-kadang orang yang merasa risih dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita biasakan ketika kita menggunakan ihram. Selain larangan-larangan tersebut, maka banyak larangan-larangan yang harus betul-betul dipahami dan tidak boleh dilakukan pelanggaran di atasnya. Di antaranya membunuh, mencabut tumbuhan atau melakukan pernikahan pada saat berihram sampai halal atau sampai tahallul. Inilah jemaah rahimakumullah hal-hal yang secara singkat di sini disampaikan bahwa pakaian-pakaian yang tidak boleh digunakan ketika kita sedang berihram. Sebagaimana dalam hadis nomor 673 ini dalam kitab Subulus Salam jilid kedua, kitab tentang hajiin. Jemaah sekalian, marilah semangat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, termasuk semangat untuk berusaha dengan sekuat tenaga bisa berhaji ke Baitullah dan berziarah ke makam Nabi SAW ini, kemudian menjadi bagian dari dakwah kita kepada kita sendiri, kepada keluarga kita terutama, dan kepada kaum muslimin dan muslimat di sekitar kita. Menjadi sangat penting karena banyak hikmah apabila kita melaksanakan ibadah, kewajiban kita melaksanakan ibadah haji ini. Di sana kita banyak belajar, di sana kita dituntut kepedulian, di sana kita diuji kesabaran.
apa yang tidak boleh kita lakukan, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ibadah haji ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kesempatan untuk berziarah ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Salah satu bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang harus kita betul-betul tanamkan kepada kita, kepada keluarga kita, terutama kepada remaja kita. Ingat bahwa serangan kepada umat Islam sangat masif dari segala macam hal. Umat Islam berusaha dijauhkan dari Al-Quran. Anak-anak remaja dijauhkan dari tuntunan Nabi SAW. Dijauhkan dari sholat berjamaah. Inilah yang menjadi keprihatinan kita. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullun mas'ulin an ra'iyatihi, kata Nabi. Kalian semua adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang remaja kita, anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita. Cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.